Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Aneka Bulan Channel dengan topik meditasi sebagai sarana untuk berzikir secara khusyuk. Bulan Ramadan telah memasuki hari ke-10 terakhir. Rasanya cukup cepat bulan Ramadan ini meninggalkan kita, sedangkan kita masih ingin banyak memperbaiki ibadah-ibadah yang secara istiqomah beramal baik dan bersedekah untuk menjalankan perintah Allah SWT. Sebagai ketaatan kita banyak mengingat Allah dengan berzikir, perlindungannya serta barokahnya. Bila kita memahami apa yang sudah kita lakukan, contohnya melakukan sholat baik fardu maupun sunnah, coba kita renungin apa yang kita dapatkan. Kita sholat artinya wajib menyembah Allah SWT sebagai Tuhan yang kita sembah, dengan meyakini bahwa kita sholat dan bersujud seolah-olah telah disaksikan oleh Allah SWT, dan seolah-olah Allah telah berdiri di hadapan kita. Tetapi setelah selesai salam, coba apa yang kita rasakan? Apakah benar kita telah menemukan Allah sebagai Tuhan yang kita sembah? Yang ada hanyalah nyata bahwa kita sudah mengerjakan ibadah sholat itu dengan sebaik-baiknya. Semua itu hanyalah melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim yang telah melaksanakan ritual ibadah sholat saja. Tetapi belum mendapatkan perasaan untuk bertemu Allah sebagai Tuhan yang kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat sambil berdiri, duduk dalam keadaan. Semua ada di Al-Imran 119. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat. Tercantum di surat Al-Baqarah ayat 45. Kemudian hadis Aisyah juga menyatakan Rasul Wassalam selalu berzikir kepada Allah setiap waktunya. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Seorang yang baik, muslim yang baik adalah yang tidak lalai dari berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Surat An-Nisa 103. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, waktu berbaring. Kemudian kamu telah merasa aman, maka berdirikanlah sholat itu sebagian bisa. Sesungguhnya sholat adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian juga terdapat di surat Al-Anfal, hai orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguhlah hati kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Juga kita wajib membacakan zikir sebagaimana surat Al-Ahzab 41. Hai orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Caranya adalah membaca zikir. Contohnya adalah subhana wa bihamdi. Subhana wa bihamdi. Barang siapa membaca subhana wa bihamdi atau maha suci Allah, segala puji Allah 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus oleh hadis riwayat Muslim. Kemudian bacaan contoh lain, subhana wa bihamdi artinya maha suci Allah, aku memujimu. Subhana wa bihamdi, subhanallahul azim artinya maha suci Allah, aku memuji yang maha agung. Subhana wa walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhana walhamdulillah wa la ilaha wa la haula wa la quwata illa billah. Orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepada mereka kembali ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 46. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat, karena sholat itu benar-benar kecuali orang yang khusyuk. Terdapat di surat Al-Baqarah ayat 46. Kemudian kita dapat mengacu pada ayat bahwa siapa yang meyakini akan menemukan Tuhan, pasti Allah akan memberikan segala caranya untuk hambanya. Yang mungkin kalau untuk saat ini semua tidak bisa berbicara langsung antara manusia dengan Tuhan ya. Tetapi kita bisa melihat contoh Nabi Musa dipertemukan Allah dari ayat Al-Qasas 30. Maka ketika Musa mendatangi api itu, dia dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan Musa dari arah pohon di sebidang tanah
yang diberkahi. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan, Tuhan semesta alam. Dengan mengacu tersebut, Allah memberi kesempatan kepada manusia sebagai umatnya yang ada di dunia ini diberi kesempatan berbicara dengan secara langsung, yang tentunya pasti dengan ridha Allah. Kemudian kita bisa melakukan zikir melalui meditasi. Meditasi itu adalah kegiatan mental berstruktur dilakukan selama jangka waktu tertentu untuk menghilangkan pikiran-pikiran baik yang baik atau tidak. Kita khusus untuk berdoa, berzikir dengan memuji nama besar Allah. Contoh-contoh di surat Al-Ghafir, Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dan dalam keadaan hina-hina. Surat Al-Ahzab, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada Nabi-Mu. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi, ucapkanlah salam penuh penghormatan kepadanya. Kemudian kita dapat menjalankan untuk meyakini bahwa mereka yang akan menuju Tuhannya dan hanya kepadanya mereka akan kembali. Al-Baqarah. Untuk itulah kita bisa melihat dari pelajaran dari ayat-ayat suci Al-Quran yang ada di dalamnya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita pelajari. Contoh-contohnya kita bisa contoh untuk misalnya dalam keadaan sakit kita bisa ambil langsung sholat hajat 2 rakaat, kemudian kita panjatkan, kita duduk bermeditasi, kemudian kita berzikir, kita niatkan, ya Allah, ya Tuhanku yang maha penyembuh, Engkaulah maha penyembuh dan hanya Engkau yang bisa menyembuhkan kami. Maka kemudian kita banyaklah berzikir, istighfar 1000 kali, salawat Nabi 1000 kali, membaca surat Al-Fatihah sebagaimana diajarkan Rasulullah. Apabila menyembuhkan seseorang umatnya, Rasulullah juga membaca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Kemudian kita membaca doa kesembuhan yang dapat di surat Asy-Syura, contohnya faiza maridu wa huwa yasfin, dan juga doa kesembuhan untuk seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ayub yang telah diberi ujian sakit untuk dalam waktu jangka yang lama. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam satu ayat Al-Quran dari Allah, yaitu tentang kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita diberi suatu kesempatan bisa menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi apabila diridhoi, dikehendaki oleh Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah setiap manusia akan mengalami perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Pengalaman-pengalamannya diberikan biasanya berbeda-beda. Maka marilah kita mencari cara tersendiri bagaimana agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan kekuatan kepada kita agar doa kita ini menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi dan tembus ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar doa kita tidak tergantung di langit, maka selalu dahuluilah doa-doa kita dengan membacakan istighfar sebanyak-banyaknya, kemudian membacakan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar doa kita ini langsung tembus ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah cara untuk meditasi secara khusyuk. Wassalam.
subscribe, like, klik, dan bel serta komen.